Bab 15, Pawai Kemenangan. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kolose 2 ayat 13-15, penekanan ditambahkan. Melucuti artinya mengambil segala sesuatu yang berharga dari musuh yang telah ditaklukkan. Itu bukan berbicara tentang baju yang dilucuti. Melucuti jenis ini adalah dari tempat penaklukan. Itu adalah menaklukkan musuh dan mengambil segala sesuatu dari mereka. Setan, pemerintah, penguasa di udara, dan semua kuasa roh jahat lainnya telah dilucuti melalui salib dan kebangkitan Yesus Kristus, melucuti iblis dari segala kuasa dan otoritas. Adam pertama mungkin telah menyerahkannya kepada musuh saat kejatuhannya, tapi Adam terakhir, Yesus, merebutnya kembali di saat kebangkitan. Sekarang setan tidak memiliki kuasa dan otoritas. Satu-satunya senjatanya adalah tipu daya, penipuan. Jika Anda tunduk kepada kebohongan iblis, ia akan memakai kuasa dan otoritas Anda untuk melawan Anda. Tontonan dalam bahasa Yunani yang sama di mana kita mendapatkan kata pertunjukan dan pameran. Dengan kata lain, Allah memamerkan, membuat pameran setan. Dalam pelajaran biologi di SMA, Anda mungkin harus menangkap serangga-serangga dan hal-hal lainnya. Anda akan membunuh mereka, menempel mereka, dan kemudian menuliskan nama mereka di bawahnya. Di sanalah mereka tertempel dengan sebuah jarum yang menahan mereka di sebuah papan poster. Anda menyebutnya sebuah pameran. Itulah cara saya melihat iblis, tertempel, terpaku di salib dengan paku-paku besar yang sama yang pernah memaku Yesus. Ia adalah sebuah pameran, dilucuti sepenuhnya dari segala sesuatu yang berharga. Yesus Kristus telah membuat pertunjukan, sebuah pameran setan. Parade kemenangan. Frase yang diterjemahkan dalam kemenangannya atas mereka secara harfiah mengacu kepada pawai kemenangan, Kolose 2 ayat 15. Orang Roma memiliki kebiasaan memamerkan orang-orang yang kalah perang dan musuh yang ditaklukkannya di hadapan orang-orang setelah pulang dari penaklukan. Ketika mereka keluar untuk melawan musuh, jika mereka menang, mereka akan kembali dan mengadakan parade kemenangan yang meriah ini. Jika mereka tidak menang, mereka tidak akan mengadakan pawai kemenangan ini. Warga negara Roma tahu bahwa jika mereka tidak melakukan parade ini, musuh yang telah meneror mereka belumlah dikalahkan. Mereka masih gelisah dan khawatir tentang kembalinya musuh. Pihak mereka mungkin telah memenangkan pertempuran besar, tapi jika mereka tidak sepenuhnya menaklukkan jenderal atau raja musuh dan mengadakan parade ini, maka orang Roma akan hidup di bawah rasa takut yang terus-menerus, di mana mungkin ia akan menyusun kekuatannya sekali lagi melawan mereka. Tapi ketika mereka menaklukkan musuh, tentara Roma akan membawa jenderal atau raja yang kalah ini dan mempertontonkan mereka hidup atau mati kepada rakyat. Jika ia sudah mati, mereka akan menunjukkan kepalanya yang dipenggal dan mayatnya. Namun mereka biasanya lebih suka menangkapnya hidup-hidup. Mereka menanggalkan semua baju perangnya, pakaian kerajaannya, dan perhiasan yang membuatnya tampak kuat dan penting. Sama sekali telanjang dan dipermalukan, mereka mengikatnya di sebuah kuda atau kereta perang. Ia akan berjalan atau ditarik di sepanjang jalan. Mereka juga memotong kedua ibu jari di tangannya dan kakinya, sehingga ia tidak akan pernah lagi dapat memegang pedang atau berdiri dalam peperangan. Dengan perlakuan ini, tentara Roma memamerkan musuh-musuh mereka yang telah ditaklukkan.
Prosesi kemenangan ini menunjukkan kepada semua warga negara Roma bahwa musuh mereka telah ditaklukkan. Itu sepenuhnya menghapuskan ketakutan kalau orang ini mungkin dapat mengumpulkan kekuatan lainnya melawan mereka. Parade tersebut mempertontonkan dia dalam cara sedemikian rupa sehingga orang-orang akan mengolok-olok dia, memukul dia dan meludahinya. Tujuan dari parade tersebut adalah untuk benar-benar menghapuskan ketakutan mereka. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa inilah yang Yesus lakukan terhadap iblis. Ia benar-benar mengalahkan dia dalam segala hal. Kristus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, sehingga ia dapat membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ibrani 2 ayat 14-15. Perhatikan bahwa rasa takut kepada mautlah yang membuka pintu kepada perhambaan. Setan tidak memiliki kuasa lagi, ia hanya dapat melawan Anda dengan penipuan. Tapi Yesus telah membebaskan kita. Apakah Anda telah melewatkannya? Ada parade kemenangan, pawai kemenangan. Iblis telah dipamerkan di seluruh Alkitab dan ditunjukkan sebagai pribadi yang nol besar dengan bibir yang memar. Ia bukan apa-apa. Masalahnya adalah kebanyakan tubuh Kristus telah melewatkan parade ini, khususnya di antara orang-orang yang melakukan peperangan rohani. Setan masih hidup dan ada peperangan yang sedang terjadi. Tapi itu bukan di udara dengan roh-roh jahat yang memiliki kuasa yang mengagumkan dan otoritas yang besar. Semua iblis memiliki kemampuan yang besar untuk berbohong dan menipu. Jangan membesar-besarkan setan. Jangan berikan kepadanya kuasa yang sebenarnya tidak ia miliki. Berdirilah teguh melawan kebohongannya dan percaya kepada kebenaran. Fokuskan perhatian Anda kepada Allah, bukan roh jahat. Peperangan yang sesungguhnya ada di dalam kepala Anda, karena itu ingatlah parade itu. Banyak orang-orang yang melakukan peperangan rohani berpikir bahwa Anda harus melakukan semua hal ini sebelum Anda dapat masuk ke dalam suatu wilayah dan memberitakan Injil dengan efektif. Anda harus melakukan pemetaan rohani dan mencari hal-hal jahat apa yang telah terjadi di masa lalu yang menciptakan benteng-benteng rohani. Kemudian Anda harus mengirim para pendoa syafaat yang menghabiskan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun berdoa, menghardik dan mengikat kuasa roh jahat, sehingga akhirnya firman Allah dapat memiliki dampak. Salah, salah, dan salah. Tidak ada satupun tentang hal ini yang ditulis dalam firman Allah. Anda tidak akan dapat menemukannya di mana-mana di dalam perjanjian baru. Itu sama sekali salah. Ya, memang ada kuasa kegelapan. Ya, memang ada hierarki roh-roh jahat. Ya, mereka ditugaskan ke tempat-tempat khusus. Tapi bukan begitu caranya Anda berurusan dengan mereka. Adalah penerapan yang salah untuk memberitakan bahwa alasan semakin banyaknya orang-orang tidak dilahirkan kembali dan dibebaskan adalah karena kita belum cukup berdoa dan melakukan peperangan rohani. Yesus tidak pernah mengirim siapapun untuk terlebih dahulu berdoa mengikat iblis dan mempersiapkan sebuah tempat sehingga firman Allah dapat masuk. Ia memang mengutus murid-muridnya terlebih dahulu untuk membiarkan orang-orang tahu ia sedang datang. Mereka juga melakukan mujizat dan menarik orang-orang untuk mendengar mereka. Tapi Yesus maupun Petrus atau Paulus tidak pernah mengutus orang-orang percaya terlebih dahulu hanya untuk berdoa dan melakukan hal-hal lainnya ini. Itu sama sekali salah. Saya membahas lebih lengkap tentang hal ini dalam pengajaran saya yang berjudul Cara Berdoa Lebih Baik. Perjanjian Lama versus Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, Anda akan menemukan contoh-contoh berbeda dari individu yang berdoa bagi kota-kota dan orang-orang tertentu. Abraham bersyafaat bagi kota Sodom dan Gomora, Kejadian 18. Musa bersyafaat bagi saudara-saudaranya dan umat Israel, Bilangan 12, Bilangan 14.
Mereka memohon belas kasihan atas murka Allah yang ingin menghakimi dosa. Namun itu sangat berbeda dengan hari ini. Ada sebuah perbedaan yang sangat besar antara apa yang terjadi dalam Perjanjian Lama dan apa yang terjadi sekarang di Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, Yesus belum melakukan penebusan dosa bagi dosa-dosa kita. Ia belum pergi ke neraka bagi kita dan menjadi pengantara kekal kita. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu adalah normal bagi orang-orang kudus Perjanjian Lama ini untuk meminta belas kasihan. Karena belas kasihan belum diberikan sepenuhnya, itu masih diberikan dalam takaran tertentu. Tapi itu seperti dalam kredit dan bukan transaksi yang sebenarnya. Penebusan belum dilakukan. Tapi di sisi salib ini ada sebuah perbedaan yang sangat besar dalam cara kita berhubungan dengan Tuhan. Allah sedang mencurahkan belas kasihan dan kasih karunia-Nya hari ini, bukan murkanya. 2 Korintus 5 ayat 19. Ia sudah tidak memperhitungkan dosa-dosa manusia kepada mereka. Sama sekali salah untuk berpikir bahwa Allah marah kepada kita karena dosa dan bahwa Ia sudah siap menghakimi negeri ini. Adalah salah untuk berpikir bahwa Allah akan melepaskan penghakiman kecuali kita bertobat dan para pendoa syafaat bersatu meminta dan memohon kepadanya untuk menahan murkanya. Yesus Kristus telah menebus semua dosa. Ia adalah pengantara untuk mengakhiri segala jenis doa syafaat. Ada jenis doa syafaat yang ilahi hari ini. Itu hanya berkata, "Bapa, saya tahu Engkau adalah Allah yang baik, Engkau mengasihi kami, Engkau pasti akan mengampuni Sodom dan Gomora. Jika waktu itu ada 10 orang benar, ada lebih dari 10 orang benar dalam negara ini. Saya tahu bahwa mereka semua yang disebut nubuatan ini berkata bahwa kecuali kami bertobat, Engkau akan mengirim malapetaka, kegelapan, dan kebinasaan. Itu semua bukan berasal darimu. Terima kasih Bapa, karena Engkau tidak ingin menghakimi kami." Jangan salah mengerti saya. Ada konsekuensi atas dosa. Ketika orang-orang membenci Allah dan berhenti mencari Dia, mereka menjadi jahat dan egois. Kejahatan dan masalah semakin meningkat, tragedi dan serangan teroris terjadi, tapi itu hanyalah tentang menabur dan menuai. Menabur benih buruk dan menuai tuaian negatif berbeda dengan Allah mengirim murkanya. Allah tidak membawa penghakiman kepada orang-orang pada hari dan zaman ini. Akan datang waktunya di mana Ia akan menghakimi, dan Ia hanya akan menghakimi. Tapi selama era gereja, Ia sedang melepaskan belas kasihan dan kasih karunia. Doa syafaat Perjanjian Baru. Para pendoa syafaat Perjanjian Baru mengetahui bahwa Allah telah berpaling dari murkanya karena penebusan Yesus Kristus. Sekarang tidak perlu memohon Dia untuk mencurahkan belas kasihan-Nya seperti yang Musa lakukan. Keluaran 32 ayat 12. Yesus menebus tidak hanya dosa-dosa kita, tapi bagi dosa-dosa seluruh dunia. Allah telah berpaling dari murkanya dan sekarang memberikan belas kasihan dan kasih karunia bagi semua orang di mana-mana. Adalah salah bagi seorang percaya yang telah lahir baru berdiri di sana dan menyuruh Allah untuk bertobat seperti yang dilakukan Musa. Musa tidak salah karena pada waktu itu Allah sedang mencurahkan murkanya. Namun kita sekarang hidup dalam zaman Perjanjian Baru. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 2 Korintus 5 ayat 19. Berdoa, "Oh Tuhan, berpalinglah dari murka-Mu yang besar. Oh Tuhan, curahkan kuasa-Mu, tolong bergeraklah." Artinya menolak penebusan dan doa syafaat Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah perbedaan yang sangat besar antara cara doa syafaat dilakukan dalam Perjanjian Lama dan cara itu dilakukan di dalam Perjanjian Baru. Kebanyakan dari apa yang diajarkan sebagai doa syafaat dan peperangan rohani dewasa ini adalah sama dengan mentalitas Perjanjian Lama.
Itu antikristus, itu menolak kebenaran bahwa Yesus telah melucuti iblis dari segala kuasa dan otoritasnya. Itu mempermuliakan setan. Pada dasarnya itu hanyalah orang-orang yang melewatkan paradenya. Obat penawar bagi penipuan. Peperangan rohani yang benar diperangi dalam level pribadi. Anda melawan kebohongan dan penipuan iblis. Ini terutama dilakukan dengan mengetahui kebenaran. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Mengerti kebenaran adalah obat penawar bagi penipuan. Kuasa dan kekuatan penipuan berasal dari fakta bahwa Anda tidak tahu bahwa Anda sedang ditipu. Tapi setelah Anda menyadari standar yang benar, kebenaran, penipuan dengan segera kehilangan kuasanya. Jika seorang sedang meneror dan mengancam akan membunuh Anda akan takut. Namun jika saya menunjukkan kepada Anda mayat orang tersebut, ketakutan Anda akan segera lenyap. Setelah Anda mengetahui kebenaran dari kematian mereka, ancaman mereka tidak lagi akan mengintimidasi Anda. Firman Allah adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Saya mengambil firman Allah dan merenungkannya. Melalui firman saya mengasihi Allah dan bersekutu dengan Dia. Saya juga bersekutu dengan umatnya dan tetap bersikap positif dengan terus-menerus mencari Dia. Ini adalah beberapa cara praktis yang saya gunakan untuk melakukan peperangan rohani. Pertahanan terbaik adalah sebuah penyerangan yang baik. Pujian adalah senjata yang sangat kuat melawan iblis. Itu benar-benar mengusir dia. Ia tidak tahan berada di sekitar pujian dan penyembahan kepada Allah. Sekali setiap beberapa bulan saya akan menghardik dan mengikat iblis atas sesuatu. Tapi itu bukan karena ia memiliki kuasa yang mengagumkan yang menyerang saya. Itu hanya karena peperangan dalam pikiran saya. Pemikiran-pemikiran saya telah menjadi begitu kuat sehingga saya mengucapkan perlawanan saya dengan berkata, saya menghardik semua pemikiran ini di dalam nama Yesus. Setan, kau sama sekali tidak memiliki hak dan kuasa atas saya. Tapi kerap kali saya tidak harus mengatakan apapun dengan bersuara. Saya hanya melawan kebohongan yang menghampiri saya dengan kebenaran dan melanjutkannya dengan pujian. Ini mungkin pada awalnya tidak cukup agresif jika Anda telah cukup lama dikuasai iblis. Jika Anda dirasuk dan berusaha untuk keluar darinya, Anda mungkin perlu menekankan, menghardik, dan memperkatakan segala sesuatunya dengan lebih keras. Namun setelah Anda bebas, sangatlah mudah untuk mempertahankan kebebasan itu hanya dengan tetap tinggal dalam kebenaran. Masukkan kebenaran. Saya biasa hanya menghardik roh-roh jahat dalam diri orang-orang ketika mereka datang kepada saya. Tapi saya mulai menyadari bahwa jika saya mengusir roh jahat keluar dari seseorang dengan iman saya sendiri, sebenarnya saya tidak melayani mereka. Matius 12 ayat 43-45. Roh-roh jahat itu akan kembali ke dalam diri mereka lagi jika mereka tidak tahu, tidak mengerti, dan tidak menerapkan kebenaran melawan kebohongan yang pernah mereka percayai. Cara terbaik untuk melepaskan seseorang adalah dengan memberitahukan kebenaran kepada mereka. Latihlah mereka dengan firman Allah, ajarkan mereka tentang pawai kemenangan dan kemenangan mereka dalam Yesus. Bantulah mereka mengerti janji-janji Allah berkenaan dengan masalah mereka, dan dorong mereka untuk dengan rajin menerapkan kebenaran ini pada pikiran mereka. Saya dapat memberi Anda ratusan kesaksian orang-orang yang mendengar saya mengkhotbahkan kebenaran firman Allah dan dibebaskan dari roh-roh jahat, bahkan tanpa saya harus menghardik iblis. Saya sedang berbicara tentang kerasukan yang parah. Orang-orang yang tak dapat berfungsi atau bahkan dibius dan berada dalam gangguan mental dibebaskan sepenuhnya karena mereka mendengar kebenaran dan menerimanya dalam hati mereka. Mereka dibebaskan bahkan tanpa saya harus mendoakan mereka. Ada kalanya ketika saya memang mengusir roh-roh jahat keluar dari orang-orang,
Terkadang setan telah memasukkan kebohongan tertentu begitu dalamnya ke dalam pikiran seseorang, sehingga mereka masih memerlukan orang lain untuk berdoa dan menghardiknya, meskipun mereka telah melihat dan menerima kebenaran. Itulah sebabnya saya sering mengusir roh-roh jahat keluar dari orang-orang ketika berdoa atas penyakit, depresi, dan semacamnya. Roh-roh jahat pergi dan orang-orang dibebaskan, tapi saya selalu mengimpartasikan beberapa kebenaran kepada mereka sebagai perlindungan bagi mereka dan menjaga agar iblis tidak dapat kembali lagi. Saya mengadakan peperangan rohani atas sebuah kota atau sebuah negara dengan cara memasukkan kebenaran. Saya melakukan itu dengan membagikan firman Allah melalui televisi, radio, kaset, CD, buku, video, dan internet. Ketika orang-orang mendengar kebenaran, hati mereka terbuka dan menjadi lebih bersikap menerima Injil. Kemudian saya juga masuk atau mengirim orang lain yang telah dilatih untuk berkhotbah dan mengajar firman. Peperangan rohani yang sesungguhnya adalah membawa kebenaran firman Allah kepada orang-orang. Bab 16. Perkatakan firman. Paulus adalah contoh yang sangat baik dari peperangan rohani yang sesungguhnya. Dalam Kisah Para Rasul 19, rasul itu melayani di kota Efesus. Sementara berada di sana, ia mengalami banyak perlawanan. Bahkan Paulus ingin meninggalkan kota, tapi Tuhan menyuruhnya tinggal dan membangun orang-orang percaya. Belakangan dalam sejarah gereja, Efesus menjadi salah satu pusat kekristenan yang paling aktif dan penting. Namun meskipun banyaknya perlawanan, Alkitab tidak pernah mencatat Paulus pernah memimpin orang-orang percaya untuk berkumpul bersama berdoa syafaat, melakukan peperangan rohani, dan menghardik pemerintah dan penguasa di udara atas sebuah kota. Pada waktu itu, Efesus dikenal sebagai penyembahan berhala Artemis Dewi orang Efesus. Kuilnya yang megah dan penuh hiasan dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia. Itulah sebabnya mengapa para pengikutnya dari seluruh Asia datang ke Efesus untuk menyembah. Namun, Paulus tidak pernah mengumpulkan orang-orang percaya untuk menghardik Artemis Dewi orang Efesus itu. Ia tidak pernah menyuruh mereka untuk melakukan peperangan rohani melawan Artemis. Apa yang ia lakukan sebagai gantinya? Ia memberitakan kebenaran. Ia melawan konsep mereka yang salah dan mengajarkan firman Allah kepada orang-orang. Melalui pemberitaan yang berani dari Injil, Paulus mematahkan kuasa Artemis dan melihat orang banyak di kota itu menerima Tuhan Yesus Kristus. Itulah cara yang alkitabiah, memberitakan firman Allah. Inilah yang Paulus nasihatkan kepada Timotius untuk dilakukan sebagai anak muda yang menggembalakan gereja Efesus yang sedang bertumbuh, yang telah dirintis oleh mentornya Paulus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Berurusan dengan Artemis hari ini, ada kuasa roh jahat yang berkuasa di Efesus, tapi Paulus tidak mengumpulkan para pendoa syafaat dan pasukan doa untuk berperang. Ia memberitakan kebenaran kepada orang-orang, melihat mereka lahir baru dan dibebaskan, lalu memuridkan mereka untuk keluar dan melakukan hal yang sama. Firman Tuhanlah yang memerdekakan orang-orang. Kebenaranlah yang mematahkan kuasa Artemis Dewi orang Efesus. Berapa tahun yang lalu para pemimpin doa syafaat dan gerakan peperangan rohani pergi ke Efesus, sekarang bernama Turki. Mereka percaya Allah memberitahu mereka bahwa kuasa roh jahat
terbesar di masa dan era kita ini adalah Artemis, dewi orang Efesus. Mereka mengira Artemis adalah penguasa sebenarnya yang mengendalikan banyak orang Muslim yang hidup di bagian dunia yang paling tidak dapat dijangkau, yang disebut jendela 1040 di stadion di Efesus. Reruntuhan dari zaman Paulus, mereka mengumpulkan kira-kira 20.000 pendoa syafaat dan pasukan doa dari seluruh dunia. Yang mereka lakukan adalah berdoa dan melakukan peperangan rohani untuk menghancurkan Artemis, dewi orang Efesus. Mereka tidak memberitakan Injil, mereka tidak pergi ke sana untuk membagikan kebenaran firman Allah dan memenangkan orang-orang kepada Tuhan. Sebaliknya, mereka semua berkumpul dan mengadakan doa dan ibadah pujian di mana menurut dugaan mereka berurusan dengan Artemis, dewi orang Efesus. Itu sama sekali berlawanan dengan apa yang pernah dilakukan Paulus. Secara pribadi, saya bahkan tidak percaya bahwa Artemis, dewi orang Efesus adalah sebuah faktor saat ini. Dia telah dikalahkan 2000 tahun yang lalu oleh Paulus dan kebenaran Injil yang tersebar dengan cepat. Tidak seorang pun yang memuja Dewi Artemis hari ini. Tentu saja orang-orang yang melakukan peperangan rohani akan mengatakan bahwa ia adalah roh jahat yang sama yang sungguh-sungguh ada di balik iman Islam. Namun itu adalah sebuah argumen yang sama sekali subjektif. Itu adalah kesan mereka, tetapi sama sekali tidak ada penjelasan dan pembuktian alkitabiahnya. Oleh karena itu, saya tidak percaya kalau itu benar. Ya, memang ada roh-roh jahat yang beroperasi di dunia hari ini. Mereka ada di sana karena ada orang-orang yang telah memberi mereka kekuasaan melalui tunduk kepada kebohongan mereka. Cara mengubah keadaannya bukan dengan berurusan langsung dengan roh-roh jahat dalam doa. Kuasa mereka dilucuti ketika orang-orang percaya kepada kebenaran. Ketika orang-orang, keluarga, dan komunitas keluar dari penipuan, kuasa roh jahat semakin lemah dan dipatahkan. Siapa yang datang pertama kali? Banyak orang Kristen berpikir bahwa San Francisco memiliki kuasa roh jahat homoseksual dan lesbianisme yang melayang-layang di atas kota itu dan mengikat orang-orang itu dalam perbudakan. Mungkin ada konsentrasi yang lebih besar dari roh-roh jahat tertentu yang tinggal di sana daripada di tempat lain. Tapi bagaimana Anda berurusan dengan mereka? Orang-orang yang melakukan peperangan rohani berusaha berurusan dengannya melalui doa syafaat, pemetaan rohani, doa keliling, mengikat iblis, dan berbagai jenis aktivitas serupa lainnya. Itu bukanlah model Alkitab Perjanjian Baru. Kuasa roh jahat ini sebenarnya adalah non-faktor, selain dari fakta bahwa orang-orang telah tunduk dan memberi kuasa kepada mereka. Anda tidak bisa hanya mengikat penguasa di udara itu dan memerintahkan mereka untuk pergi. Beberapa orang Kristen berpikir bahwa jika Anda mengusir kuasa roh jahat, maka orang-orang akan dibebaskan dan meresponi Injil. Itu sama sekali terbalik. Ketika orang-orang meresponi kebenaran, roh jahat akan kehilangan kekuasaan mereka dan pergi. Siapa yang datang ke San Francisco pertama kali? Roh-roh jahat atau para homoseks? Berapa orang yang memang homoseks dan mendukung mereka dipilih untuk berkuasa di pemerintahan? Mereka menyetujui undang-undang yang memberi manfaat kesejahteraan khusus, persetujuan hukum, dan hal-hal lainnya yang membuat San Francisco sangat menarik bagi para homoseks. Karena itu, para homoseks dari seluruh negeri dan dunia berkumpul di San Francisco. Tidak ada kuasa roh jahat yang ada di sana yang menarik orang-orang ini. Para homoseks datang dan membawa roh-roh jahat bersama mereka. Anda tidak menyingkirkan kuasa roh jahat homoseksual dengan masuk ke dalamnya dan melakukan peperangan langsung melawan mereka. Beritakan Injil saja. Ketika orang-orang ini mengerti dan percaya bahwa Allah mengasihi mereka dan menciptakan mereka sebagai Adam dan Hawa, bukan Adam dan Steve, mereka akan dibebaskan. Kemudian mereka akan menolak iblis-iblis itu dengan kebenaran, dan seluruh iklim di atas San Francisco akan berubah.
orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Saya memiliki teman-teman yang percaya bahwa Amerika Serikat tidak akan melihat kebangunan rohani sampai kekejaman yang dilakukan di masa lalu terhadap penduduk asli Amerika telah dipertobatkan dan diampuni. Mereka mengira kita harus melakukan peperangan rohani untuk mencabut roh-roh jahat yang datang untuk menguasai negeri kami melalui ikatan janji yang batal dan pertumpahan darah orang-orang yang tidak bersalah berabad-abad yang lalu. Sekali lagi, ini berlawanan dengan ayat perjanjian baru. Anda mungkin dapat mengutip beberapa ayat perjanjian lama, tapi konsep ini tidak selaras dengan firman Allah di sisi salib. Yehezkiel bernubuat bahwa setiap individu akan bertanggung jawab atas dosa-dosa mereka, dan bukan orang lainnya di bawah perjanjian baru. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Dalam kurung, contohnya kutuk generasi. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Yehezkiel 18 ayat 2-4. Allah tidak menghakimi anak-anaknya atas dosa orang tua mereka hari ini. Yehezkiel 18 ayat 20. Ada banyak kekejaman yang mengerikan yang dilakukan terhadap penduduk asli Amerika. Istri saya adalah keturunan penduduk asli Amerika, tapi dia tidak membawa kepahitan dan rasa sakit dari apa yang telah terjadi berabad-abad yang lalu. Namun jika saya bertemu seorang penduduk asli Amerika yang marah kepada saya karena apa yang dilakukan nenek moyang saya kepada bangsanya, saya minta maaf. Itu salah dan seharusnya tidak terjadi, tapi itu bukanlah yang menahan orang ini atau siapapun juga dalam perbudakan hari ini. Orang ini berdiri di hadapan Tuhan sendirian. Ia bukanlah hasil dari apa yang terjadi 300 tahun yang lalu. Hal-hal ini mungkin telah mempengaruhinya, tapi adalah pilihannya sendiri untuk memilih hidup atau mati. Jika ia dapat mengerti dan percaya kepada kebenaran bahwa Yesus Kristus berurusan dengan semua dosa sekali dan untuk selamanya di kayu salib, pengampunan akan membebaskannya. Penipuanlah yang membuat kita tetap dalam perbudakan, dan kebenaranlah yang memerdekakan kita. Saya menolak untuk memberi kuasa kepada iblis, mengatakan bahwa kebangunan rohani tidak dapat terjadi sampai kita melakukan semua hal ini, sesungguhnya memberi setan kuasa yang sebenarnya tidak ia miliki. Eropa. Orang Kristen sebenarnya menyelidiki kembali rute dari kebangunan rohani di zaman abad ke-11, 12, dan 13 melalui Eropa. Mereka telah melakukan penebusan dosa dan minta maaf kepada keturunan orang-orang yang mereka percaya telah disakiti oleh nenek moyang mereka berabad-abad yang lalu. Mereka telah melakukan semua ini dengan percaya bahwa Eropa akan tetap tinggal dalam kegelapan rohani sampai rekonsiliasi ini terjadi. Salah. Apa yang membuat Eropa ada dalam kegelapan rohani? Mereka belum mendengar dan percaya kepada firman Allah. Saluran televisi Eropa dengan ketat menyensor program-program saya. Mereka seringkali mengedit pengajaran saya begitu banyak sehingga mengeluarkan banyak kuasa yang ada di dalamnya. Suatu kali mereka memotong sesuatu yang saya katakan tentang memukul anak-anak Anda, seolah-olah itu adalah kata-kata yang tidak senonoh, yang tidak boleh saya katakan. Saya tidak bisa berkata, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebagai gantinya, saya harus berkata, Alkitab berkata bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya harus menyampaikannya sebagai sebuah pendapat, bukan fakta. Firman Allah telah begitu dihindari di Eropa. Kekurangan kebenaran firman Tuhanlah yang tetap membuat Eropa berada dalam genggaman setan. Di sepanjang Eropa, mereka mengeluarkan undang-undang menentang pemberitaan Injil. Di Prancis, mereka telah membuat penginjilan sebagai hal yang ilegal.
Jika Anda menumpangkan tangan atas seseorang dan berdoa bagi kesembuhan mereka, Anda dapat dipenjara karena mempraktekkan pengobatan tanpa izin. Semua hal ini bertentangan dengan Injil. Alasan mengapa Eropa tetap dalam keadaannya yang sekarang adalah karena mereka tidak terbuka kepada kabar baik, bukan karena kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan adalah bagian darinya. Mereka menginspirasi orang-orang untuk mengambil langkah-langkah itu, tapi Anda tidak dapat menyelesaikan masalah hanya dengan melakukan peperangan rohani dan mengikat setan. Anda harus membawa firman Allah kepada orang-orang, berkhotbah dan mengajar. Orang-orang Kristen telah menghabiskan jutaan dolar berkeliling dunia ke beberapa negara yang paling kurang menerima Injil. Mereka pergi ke sana dan mengadakan doa keliling, yaitu mereka hanya berjalan keliling mengikat kuasa kegelapan. Mereka diberitahu secara spesifik untuk tidak bersaksi kepada siapapun, hanya berdoa saja. Jika jumlah uang yang sama dihabiskan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum terjangkau, ini maka akan terjadi kebangunan rohani. Ini adalah pendekatan yang salah dan tidak berhasil. Ibadah di Efesus dengan 20.000 orang ini yang hanya berdoa dan melakukan peperangan rohani terjadi sebelum 11 September 2001, yaitu serangan teroris. Itu tidak mematahkan kuasa kegelapan yang beroperasi melalui ekstremis kaum Kedar. Itu tidak akan pernah. Itu bukanlah cara yang alkitabiah untuk berurusan dengan pengaruh roh jahat dalam kehidupan orang-orang. Saya sedang melakukan apapun yang saya bisa untuk menyebarkan firman. Kita sedang mengajar firman Allah di televisi dan radio di Amerika, Eropa, dan di seluruh dunia. Kami membagikan ribuan kaset dan CD setiap tahun. Banyak dari bahan-bahan pengajaran kami, contohnya pesan audio, artikel, dan komentar Alkitab, tersedia secara cuma-cuma di website internet. Kami juga mendukung banyak pekerja Kristen yang dengan berani memberitakan Injil. Ini seharusnya menjadi pendekatan seluruh gereja. Bab 17. Cara kerja iblis. Peperangan rohani seperti yang secara populer ditunjukkan dewasa ini sebenarnya adalah cara kerja iblis. Renungkan buahnya. Orang-orang Kristen mendorong orang-orang Kristen untuk tidak memberitakan Injil, tapi hanya untuk berdoa saja dalam gedung, dalam kamar. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa setan ingin orang-orang percaya untuk lebih banyak berdoa? Sederhana. Iblis senang ketika kita memberi diri kita untuk menaikkan doa tanpa hasil, doa yang agamawi. Menurut Anda, siapa yang menginspirasi apa yang disebut doa oleh para ahli Taurat, orang Farisi, dan Saduki yang sangat dicela Yesus yang dengan penuh belas kasihan? Mereka memperdengarkan sangkakala berdiri di sudut-sudut jalan dan melakukan semua hal-hal agamawi lainnya ketika mereka berdoa. Jika Anda berpikir iblis tidak akan pernah mendorong orang-orang hanya untuk berdoa, Anda salah besar. Sejarah gereja penuh dengan contoh demi contoh di mana musuh menarik orang-orang Kristen untuk melakukan segala jenis aktivitas agamawi yang terlihat rohani tapi tanpa kuasa. Sebagai orang percaya, fokus kita seharusnya pada pemberitaan Injil dan mendeklarasikan kebenaran firman Allah kepada semua orang di mana-mana. Namun ada kelompok-kelompok tertentu yang dewasa ini menghabiskan begitu banyak uang untuk mengirim ratusan bahkan ribuan orang-orang Kristen ke seluruh dunia untuk apa yang disebut sebagai perjalanan misi dengan perintah untuk tidak memberitakan Injil. Jangan bersaksi kepada siapapun. Tugasmu adalah berjalan keliling, berdoa, dan melakukan peperangan rohani. Meskipun hati mereka mungkin ada di posisi yang benar dan beberapa kehidupan orang yang terlibat telah dipengaruhi secara positif bagi pekerjaan misi secara keseluruhan, itu salah. Jika mereka mengambil jumlah uang yang sama dan menginvestasikannya untuk memberitakan Injil, membagikan terakat, dan membagikan kebenaran di negara-negara itu, mereka pasti akan melihat hasil yang jauh lebih besar. Berkhotbah dan berdoa.
Bukan masalah apakah berkhotbah atau berdoa, itu semua harus dilakukan bersama-sama. Doa adalah seperti air yang mengairi benih. Jika benih itu telah ditanam, maka itu harus diairi. Tapi Anda dapat mengairi dan mengairi dan mengairi tanah yang tandus, dan tidak akan ada yang tumbuh darinya. Orang-orang dilahirkan kembali dengan benih firman Allah yang tidak fana. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena itu, sebelum Anda mengairi, Anda harus menanamkan benih. Ketika Paulus pergi berkhotbah, ia meminta teman-temannya untuk berdoa bagi dia, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Efesus 6 ayat 19. Ia tidak berkata, berdoalah agar telinga orang-orang dapat dibuka untuk mendengar. Berdoalah agar kuasa kegelapan seperti Artemis Dewi Efesus pergi. Oh tidak, Paulus meminta orang-orang untuk berdoa agar ia dapat berbicara dengan pewahyuan, otoritas, dan kuasa, dan agar mujizat dapat terjadi dalam nama Yesus. Doa adalah bagian penting dari Injil, tapi itu tidak akan pernah dapat digantikan dengan pemberitaan firman Allah. Keberanian Paulus untuk memberitakan, membagikan kebenaran, benar-benar menghancurkan kuasa Artemis Dewi orang Efesus. Akhirnya Demetrius dan tukang-tukang pandai perak lainnya datang bersama-sama, karena mereka akan kehilangan pekerjaan. Orang-orang telah berhenti membeli patung-patung penyembahan berhala mereka. Mereka berkata, dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tapi juga kuil Artemis Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Kisah Para Rasul 19 ayat 27. Sampai para pendoa syafaat peperangan rohani baru-baru ini menggali dia kembali dan memberi dia kuasa yang tadinya tidak ia miliki, Artemis Dewi orang Efesus tidak menjadi faktor penghalang selama hampir 2000 tahun. Itu semua karena kuasa firman Allah. Allah telah menyelesaikan segalanya. Ia telah memberikannya kepada kita dalam dunia roh. Satu-satunya peperangan yang kita perangi adalah untuk menerima penyediaan itu dalam manifestasi fisik. Kebenaran membebaskan orang-orang. Bagaimana perang ini dilakukan? Apakah di udara? Apakah kita harus memanjat gedung tinggi dan menyewa pesawat terbang untuk berperang dengan roh-roh jahat di tempat tinggi? Haruskah kita mengirim orang-orang ke negara asing di seluruh dunia untuk menghardik iblis di sana? Jika kuasa kegelapan benar-benar kekuatan yang orang-orang klaim, Anda tidak akan harus memanjat gedung atau menyewa pesawat terbang untuk mendekati mereka. Anda juga tidak akan harus mengirim orang-orang ke luar negeri untuk berdoa. Bukan berarti doa-doa kita hanya bekerja dalam jarak ratusan meter saja. Bahkan jika gagasan ini benar, Anda cukup mengikat roh-roh jahat dari tempat Anda sekarang ini. Doa memiliki kuasa itu. Tapi Anda tidak perlu melakukan hal-hal itu. Beritakan Injil saja. Beritahukan kebenaran kepada orang-orang. Siarkan firman-Nya melalui radio, TV, dan internet. Bagikan trakat, buku-buku, dan literatur berkualitas lainnya. Latihlah murid-murid dan utus mereka keluar. Mulailah sekolah Alkitab dan gereja di mana-mana. Paling sedikit jadilah rekan pelayanan dan dukunglah pekerjaan seseorang yang melakukan hal-hal itu. Perjanjian baru menekankan pada mengumandangkan firman Allah. Namun penekanan populer tidaklah pada pemberitaan firman. Sebaliknya, kebanyakan orang yang melakukan peperangan rohani masuk ke dalam segala jenis keanehan. Saya bahkan pernah mendengar cerita tentang ibadah umum di mana para wanita berbaring di atas para pria dan bergerak-gerak untuk melahirkan. Mereka menyebutnya usaha yang menyakitkan dan melakukan peperangan rohani. Sebenarnya itu adalah perbuatan cabul dan benar-benar najis. Tuhan tidak pernah membiarkan seorang pun untuk melakukan hal seperti itu. Apakah saya menentang peperangan rohani yang sesungguhnya? Tidak. Apakah saya menentang doa syafaat yang sesungguhnya? Tidak.
Saya hanya menentang keanehan yang disebut peperangan rohani dan doa syafaat dewasa ini. Tubuh Kristus perlu memeriksa ulang pengajaran-pengajaran ini dalam terang firman Allah dan perjanjian baru. Satu-satunya alasan setan adalah sebuah faktor adalah karena ada begitu banyak orang yang tertipu memberi dia kuasa dan mengajarkan ajaran-ajarannya. Jika kita hanya memberitakan kebenaran, iblis akan dikurangi sampai 0. Tapi karena ada begitu banyak kesalahan, tak hanya di dunia tapi juga dalam tubuh Kristus, kita akan terus-menerus melawan kebohongan dengan kebenaran sampai Yesus datang kembali. Tak seorang pun telah mengetahui segalanya. Jadi kita terus-menerus memperbarui pikiran kita kepada kebenaran. Ada hal-hal yang kita perangi dan peperangan rohani itu nyata. Tapi itu bukan karena setan memiliki semua kuasa ini. Itu karena ia telah menipu begitu banyak orang. Obat penawarnya bukanlah doa syafaat, mengikat kuasa kegelapan dan mendaftarkan jutaan orang Kristen untuk berdoa, tapi memberitakan kebenaran kepada orang-orang dan melihat mereka dibebaskan. Kebangunan rohani. Hal yang sama berlaku bagi kebangunan rohani. Saya mendukung kebangunan rohani. Saya ingin melihat pengaruh positif dari kebangunan rohani menyapu seluruh Amerika dan seluruh dunia. Kita memerlukan sebuah kebangunan rohani. Tapi bagaimana caranya agar kita dapat menerima kebangunan rohani? Para pendoa syafaat berkata bahwa kita harus berdoa lebih keras, lebih lama, dan merekrut lebih banyak orang, 100.000, 1 juta, 10 juta, untuk berdoa dan berpuasa bersama kita. Mereka memandang Tuhan sebagai pribadi yang bertanggung jawab mengirimkan kebangunan rohani dan bahwa ia sedang menahannya karena ada beberapa alasan yang tidak diketahui. Karena ia tidak berkenan, mereka bertobat, melakukan pemulihan dan segala hal-hal lainnya ini untuk menenangkan dia sehingga ia akan mengirim kebangunan rohani. Kenyataannya Allah telah ditenangkan. Yesus Kristus telah melakukan penebusan bagi semua dosa 2000 tahun yang lalu. Allah sudah tidak marah lagi melalui kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Yesus melepaskan semua kuasa yang dibutuhkan untuk kebangunan rohani yang sangat besar di seluruh dunia bertahun-tahun yang lalu. Kita hanya belum menerimanya. Kita harus percaya pada apa yang telah Allah kerjakan, bukan meminta dan memohon kepadanya untuk kebangunan rohani. Anda mulai menjadi bejana dari mujizat Allah bagi orang lain. Anda mulai menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang-orang dari kematian, dan saya jamin Anda akan melihat efek dari kebangunan rohani. Bahkan Anda akan memiliki kebangunan rohani yang sangat banyak sehingga tidak dapat Anda tangani. Saya mendukung kebangunan rohani, tapi itu akan datang ketika orang-orang menyerahkan diri mereka kepada Allah, bukan ketika kita memelintir tangannya melalui doa syafaat dan peperangan rohani. Saya tahu bahwa banyak orang akan menolak kebenaran-kebenaran yang saya bagikan ini karena itu semua sangat berlawanan dengan aliran utama teologi dalam tubuh Kristus dewasa ini. Meskipun hanya ada sedikit dari kami yang mengkhotbahkan ini sekarang, saya menantang Anda untuk melihat sendiri kepada firman Allah. Pelajarilah penebusan Yesus, ikuti contoh dari kitab Kisah Para Rasul. Anda tidak akan menemukan doa syafaat atau peperangan rohani dilakukan seperti yang diberitakan dewasa ini. Setan adalah sebuah faktor, tapi ia bukanlah ancaman berkuasa seperti yang dibuat orang-orang yang melewatkan pawai kemenangan Kristus. Yesus pembebas kita yang berkuasa. Bayangkan pawai kemenangan itu. Lihatlah setan dikalahkan, dilucuti dari semua kuasa dan otoritas dan dipaku di kayu salib. Izinkan gambaran iblis ini, iblis yang dipermalukan dan dipamerkan, untuk meresap masuk ke dalam hati Anda. Setelah Anda mengikuti parade kemenangan itu, Anda tidak akan pernah takut kepadanya lagi. Setan tidak akan bisa mengintimidasi Anda seperti yang telah ia lakukan di masa lalu. Anda akan dibebaskan dan dapat dengan berani melayani kebebasan Allah bagi orang-orang lain.